Soal yang pertama, gerakan kimia hijau dilatar belakangi oleh A. Terancamnya kelestarian bumi karena pencemaran yang diakibatkan oleh bencana alam. B. Mencairnya es di kutub akibat adanya pemanasan global yang semakin meningkat. C. Banyaknya produk bahan kimia yang tidak berguna bagi manusia dan memboroskan sumber daya alam. D. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proses sintesis dan penanganan produk kimia yang tidak tepat. E. Semakin besarnya desakan dari pencinta lingkungan untuk melakukan gerakan penyelamatan bumi. Kita bahas terlebih dahulu. Kimia hijau atau kimia berkelanjutan itu merupakan bagian dari ilmu kimia yang mengajarkan tentang desain suatu produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Jadi, jawaban yang paling tepat itu bahwa gerakan kimia hijau dilatar belakangi oleh banyaknya produk bahan kimia yang tidak berguna bagi manusia dan memboroskan sumber daya alam. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Banyaknya produk bahan kimia yang tidak berguna bagi manusia dan memboroskan sumber daya alam. Lanjut ke soal berikutnya. Sikap berikut ini yang tidak dapat mendukung gerakan kimia hijau. A. Lebih memilih bersepeda ke sekolah daripada naik motor. B. Lebih memilih daun daripada plastik untuk membungkus makanan. C. Membakar sampah supaya tidak menumpuk limbah di sekitar rumah. D. Menggunakan bahan pembersih toilet secukupnya. Dan E. Lebih memilih sapu tangan daripada tisu untuk membersihkan muka. Karena membakar sampah di udara yang terbuka itu tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, karena terjadinya pembakaran yang tidak sempurna yang akan melepaskan gas-gas berbahaya di udara. Seperti gas CO2 yang dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi atau sebagai gas rumah kaca. Lalu gas CO yang berbahaya bagi kesehatan karena mengganggu fungsi hemoglobin, dapat mengangkut O2. Lalu ada gas CO2 yang dapat menyebabkan hujan asam. Lalu ada senyawa dioksin, yaitu kelompok zat-zat berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran sampah plastik dan bersifat karsinogen atau penyebab kanker. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, membakar sampah supaya tidak menumpuk di limbah sekitar. Lanjut soal berikutnya. Gerakan kimia hijau atau green chemistry bertujuan untuk mencegah terjadinya polusi lingkungan akibat bahan kimia berbahaya. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari gerakan kimia hijau. Yang bukan ya teman-teman. A. Membuat desain poster dan produk yang melibatkan bahan kimia agar tidak menyebabkan bahan kimia berbahaya lepas ke lingkungan. B. Penghematan bahan kimia dengan penerapan ekonomi atom sehingga sumber daya alam dapat dihemat. C. Penerapan 12 prinsip kimia secara luas dalam setiap kegiatan yang memanfaatkan dan memproduksi bahan kimia. D. Melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan perencanaan yang efektif dan efisien sehingga sumber daya alam dapat dihemat. E. Melakukan penelitian untuk menemukan bahan alam sebagai katalis yang efektif dan ramah lingkungan. Nah, kita lihat di sini yang C, penerapan 12 prinsip. Itu benar, karena kimia hijau itu memiliki 12 prinsip yang terdiri dari yang pertama mencegah limbah, yang kedua memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, yang ketiga sintesis kimia yang bahannya sedikit, yang keempat mendesain atau merancang bahan kimia yang lebih aman,
Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Yang keenam, mendesain efisien energi. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Yang kesembilan, menggunakan katalis untuk efektivitas. Yang kesepuluh, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah dipakai. Yang ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Dan yang terakhir, mencegah potensi kecelakaan. Nah, jadi yang bukan merupakan bagian dari gerakan kimia itu yaitu yang D, melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan perencanaan yang efektif dan efisien sehingga sumber daya alam dapat dihemat. Nah, yang D ini tidak termasuk dalam 12 prinsip kimia hijau. Jadi, jawabannya yang paling tepat yang bukan merupakan bagian dari gerakan kimia hijau adalah yang D, yaitu melakukan eksploitasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. A. Meningkatnya suhu sekitar akibat banyaknya bangunan yang berdinding kaca di kota-kota besar yang padat penduduknya. B. Terjadinya pantulan cahaya matahari oleh kaca-kaca di gedung pencakar langit yang diserap oleh permukaan tanah. C. Terhambatnya sinar matahari yang akan masuk ke bumi karena terhalang gas rumah kaca. D. Terperangkapnya energi dari cahaya matahari di atmosfer karena pantulan cahaya dari bumi keluar angkasa tertahan oleh gas rumah kaca. Yang E. Meningkatnya gas-gas rumah kaca yang dapat menimbulkan panas karena sifatnya yang menyerap panas matahari. Kita bahas, proses efek rumah kaca itu terjadi karena radiasi oleh sinar matahari yang mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang oleh gas rumah kaca, sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya itu kemudian menyebabkan suhu bumi itu meningkat. Jadi jawaban paling tepat itu adalah yang D. Terperangkapnya energi dari cahaya matahari di atmosfer karena pantulan cahaya dari bumi ke luar angkasa itu tertahan oleh gas rumah kaca. Soal selanjutnya. Penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sebab hutan itu berfungsi A. Menahan cahaya matahari untuk memantul kembali ke angkasa. B. Menyebabkan gas oksigen untuk melakukan fotosintesis. C. Menyebabkan udara terasa sejuk karena melepas oksigen. D. Menyerap gas karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca. Dan E. Memberikan perlindungan terhadap tanah agar tidak terkena sinar matahari. Sekarang kita bahas, tumbuhan-tumbuhan di hutan itu akan memproduksi oksigen atau O2 dan menyerap karbon dioksida atau CO2. Nah, jika dilakukan penggundulan hutan, maka tidak ada lagi yang dapat menyerap serta mengurangi kadar karbon dioksida di bumi dan akan lepas begitu saja ke atmosfer. Ketika hal ini terus terjadi, maka gas-gas rumah kaca tersebut akan lebih banyak mengisi ruang atmosfer yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, menyerap gas karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan prinsip kimia hijau yang secara langsung tidak sejalan dengan upaya untuk mencegah terjadinya pemanasan global lebih parah adalah A. Merancang prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. B. Melakukan prosedur untuk mencegah limbah. C. Merancang proses yang lebih efisien energi. D. Menggunakan bahan baku yang terbarukan. Dan E. Mencegah polusi secara real time. Kita kembali lagi ke 12 prinsip kimia hijau.
Yang pertama, mencegah limbah. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Yang ketiga, sintesis kimia yang bahayanya sedikit. Yang keempat, mendesain atau merancang bahan kimia yang lebih aman. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Yang keenam, mendesain efisien energi. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Yang kesembilan, menggunakan katalis untuk efektivitas. Yang kesepuluh, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah dipakai. Yang kesebelas, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Dan yang terakhir, mencegah potensi kecelakaan. Jadi, prinsip kimia hijau yang secara langsung tidak sejalan dengan upaya untuk mencegah terjadinya pemanasan global adalah yang A, merancang prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan, karena tidak masuk ke dalam 12 prinsip kimia hijau. Soal selanjutnya, partikel nano dari karbon yang digunakan untuk pembuatan alat-alat olahraga seperti raket dan kerangka sepeda, karena sifatnya yang ringan dan kuat adalah A. Grafit, B. Intan, C. Fullerena, D. Grafena, dan E. Karbon nanotubes. Mari kita bahas bersama. Material CNT hingga saat ini sangat banyak diteliti di berbagai bidang seperti fisika, kimia, ilmu material, bahkan bioteknologi. Karbon dalam wujud grafik yang sering kita temukan pada pensil memiliki karakteristik yang tidak keras dan mudah sekali patah. Namun, saat karbon dibuat menjadi nanomaterial seperti karbon nanotubes, sifat mekanisnya itu berubah menjadi sangat kuat melebihi baja, namun lebih ringan dan memiliki elastisitas yang tinggi. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E, karbon nanotubes atau CNTS. Soal yang terakhir, pemanfaatan partikel nano dari nanoteknologi didasarkan pada A. Sifat partikel nano yang sangat khas dan berbeda dari partikel besar. B. Kebutuhan pemanfaatan teknologi yang tinggi dari nanoteknologi. C. Nanoteknologi merupakan teknologi yang sederhana dan murah. D. Nanoteknologi mendukung gerakan kimia hijau. Dan yang E, partikel besar cenderung sukar dikendalikan sifatnya. Mari kita bahas bersama. Nanoteknologi itu adalah teknologi yang berada pada skala nano yang dikembangkan untuk penelitian dan industri. Contohnya, teknologi CHIPS pada telepon genggam dan radio digital. Nanoteknologi berkaitan dengan nanopartikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer. Nanoteknologi sangat mendukung pelaksanaan kimia hijau, karena dengan nanoteknologi, prinsip kimia hijau lebih mudah diterapkan dengan proses industri. Sebagai contoh, nanoteknologi berperan membuat bahan yang mempunyai sifat fisik dan kimia tidak berbahaya atau beracun. Lalu, dengan teknologi nano, proses produksi dapat dilakukan pada suhu dan tekanan ruang sehingga dapat menghambat energi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nanoteknologi itu mendukung gerakan kimia hijau.